Halo sedulur kabeh, mudah-mudahan panjenengan hari ini diberi ketenangan, kesehatan, dan rezeki yang mengalir tanpa putus. Semoga apapun yang sedang panjenengan perjuangkan, pelan-pelan dipermudah dan akhirnya terkabul. Terima kasih, wis mampir ning channel iki. Ayong relakske pikiran sebentar, duduk santai, kita ngobrol soal satu hal yang sering bikin orang penasaran. Pertanda keberuntungan seorang pahing yang akan pecah setelah usia tertentu. Sedulur pahing, pernahkah panjenengan merasa hidup seperti jalan pelan, tapi ada dorongan kecil di dalam hati yang bilang, sabar, waktumu belum tiba. Tapi kalau sudah tiba, rezekimu akan meledak. Nah, benarkah ada tanda-tandanya? Apakah panjenengan sedang mengalami salah satunya? Jika iya, mungkin panjenengan sedang berdiri di pintu besar keberuntungan yang selama ini tidak disadari. Sebelum kita lanjut, yuk sedulur, dibantu like dulu video ini, share ke teman-teman pahing lainnya, dan jangan lupa subscribe supaya panjenengan gak ketinggalan wejangan dan pembahasan weton lainnya. Tulis juga di komentar, doa terbaik panjenengan hari ini, serta dari kota mana panjenengan nonton. Biar kita saling mendoakan. Hari ini kita akan membahas 7 tanda weton pahing yang menunjukkan bahwa keberuntungan panjenengan sebentar lagi bakal meledak setelah memasuki usia tertentu. Pahing dikenal sebagai weton yang punya energi rezeki besar, tapi sering terlambat panas. Banyak yang baru bersinar di usia dewasa, setelah jatuh bangun, setelah ditempa kehidupan. Dan menariknya, orang tua Jawa dulu percaya, ada tanda-tanda khusus yang biasanya muncul sebelum pintu keberuntungan pahing benar-benar kebuka lebar. Sekarang, sedulur, setelah kita paham sedikit tentang karakter dan perjalanan hidup seorang pahing, ayo kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagian yang sering ditunggu-tunggu, yaitu tanda-tanda apa saja yang muncul sebelum keberuntungan panjenengan benar-benar meledak. Pelan-pelan kita bahas satu persatu, supaya panjenengan bisa mengenali apakah tanda itu sudah hadir dalam hidup panjenengan atau belum. Tanda 1. Rasa gelisah tanpa sebab. Sedulur pahing sering mengalami fase di mana hati terasa tidak tenang tanpa alasan yang jelas. Bukan karena masalah, bukan karena tekanan hidup, tapi seperti ada sesuatu yang menggedor dari dalam. Gelisahnya halus, tapi mengganggu. Panjenengan merasa ingin bergerak, ingin berubah, tapi belum tahu harus kemana. Sensasi ini bukan tanda panjenengan lelah, bukan pula masalah psikis. Justru ini salah satu ciri khas pahing ketika keberuntungan besar mulai mendekat. Energi pahing itu sebenarnya besar, tapi sering tertahan bertahun-tahun oleh kebiasaan hidup yang stabil atau pola pikir yang terlalu berhati-hati. Ketika waktunya tiba, energi itu mulai naik ke permukaan, mendorong panjenengan untuk meninggalkan hal yang selama ini tidak selaras lagi. Pekerjaan yang menahan, hubungan yang menguras, atau lingkungan yang tidak mendukung. Rasa gelisah itu muncul sebagai kode bahwa panjenengan harus bersiap memasuki fase baru. Leluhur Jawa percaya bahwa rasa gelisah tanpa sebab adalah bentuk getaran batin yang muncul sebelum seseorang naik derajat hidupnya. Energi kehidupan berubah, dan jiwa panjenengan merasakannya lebih dulu. Itu sebabnya panjenengan jadi sulit tenang, sulit diam, bahkan sulit menikmati rutinitas seperti dulu. Hati ingin mengambil keputusan, ingin mencoba sesuatu yang sebelumnya tidak pernah punya keberanian untuk dilakukan. Biasanya, tanda ini datang berdekatan dengan usia kematangan pahing, sekitar 27-30 tahun, 32-34 tahun, atau menjelang 40 tahun. Pada periode itu, banyak pahing yang merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki diri, mencari arah hidup baru, atau memperluas langkahnya. Gelisah ini sebenarnya petunjuk halus bahwa rezeki besar sudah mulai bergerak ke arah panjenengan. Jadi jika akhir-akhir ini panjenengan sering merasa tidak nyaman dengan rutinitas, mudah bosan, dan ingin berubah meski belum tahu apa yang dicari, jangan panik. Itu bukan tanda gagal. Justru itu tanda bahwa panjenengan sedang dipersiapkan untuk menerima keberuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Tanda 2. Bertemu orang yang membuka pintu rezeki. Rezeki seorang pahing sangat sering datang melalui perantara orang lain. Ini bukan berarti pahing bergantung pada siapapun, tapi memang energi weton ini mudah menarik peluang melalui hubungan sosial. Ketika keberuntungan besar sedang mendekat, panjenengan secara alami akan dipertemukan dengan sosok tertentu yang menjadi pembuka jalan. Yang menarik, pertemuan ini jarang terjadi secara sengaja.
Biasanya justru muncul di saat tidak direncanakan. Ketemu teman lama yang tiba-tiba menawarkan kerjasama, berkenalan dengan seseorang yang memberi informasi penting, atau bertemu orang yang memberi motivasi kecil tapi dampaknya sangat besar. Bahkan kadang bentuknya hanya obrolan ringan, tapi satu kalimatnya bisa mengubah cara panjenengan melihat hidup. Energi pahing itu magnetis, terutama ketika batinnya sedang siap menerima perubahan. Orang-orang baik akan lebih mudah datang, peluang lebih mudah terlihat, bahkan rezeki seolah diantar oleh pertemuan-pertemuan kecil yang sebelumnya terasa biasa saja. Banyak sedulur pahing yang baru sadar setelahnya bahwa hidupnya mulai berubah sejak bertemu orang tertentu. Pertemuan penting ini bisa terjadi di mana saja. Pasar, warung kopi, kantor, acara keluarga, pertemuan komunitas, bahkan chat dari seseorang yang lama tidak menghubungi. Terkadang pertemuannya singkat, tapi membawa arah baru. Terkadang panjenengan justru bertemu seseorang yang memperlihatkan hal yang harus dihindari, dan itu juga bagian dari pembuka jalan. Leluhur dulu percaya bahwa ketika seseorang dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, itu bukan kebetulan, melainkan titen, bahwa garis rezekinya sedang ditata ulang. Semesta mengirimkan perantara supaya pahing berani melangkah lebih jauh. Jika beberapa waktu terakhir panjenengan merasa lingkaran pertemanan mulai berubah, tiba-tiba ada orang baik yang membantu tanpa diminta, atau panjenengan mendapat peluang dari orang yang bahkan tidak terlalu dekat, itu tanda kuat bahwa pintu rezeki sedang terbuka. Jangan abaikan. Dengarkan arah yang diberikan lewat manusia-manusia itu. Tanda 3. Sering diberi ujian kecil, tapi lebih mudah diselesaikan. Sedulur pahing mungkin pernah merasa akhir-akhir ini hidup memberikan beberapa cobaan kecil, tapi anehnya, semuanya bisa dilewati dengan lebih mudah dibanding masa-masa sebelumnya. Dulu, masalah kecil bisa terasa berat. Tapi sekarang, meski ujian itu datang tiba-tiba, panjenengan justru bisa menghadapinya dengan kepala lebih dingin dan hati lebih kuat. Inilah tanda yang sering tidak disadari. Ujian-ujian kecil ini adalah cara semesta membersihkan jalur sebelum rezeki besar datang. Ibarat orang mau naik kelas, panjenengan dites dulu apakah sudah matang, sudah mampu memikul amanah lebih besar, dan sudah belajar dari masa lalu. Itu sebabnya masalahnya tidak berat. Tidak seperti badai besar, tetapi lebih seperti percikan kecil yang membuat panjenengan sedikit goyah, lalu bangkit lagi. Contoh ujian kecil bisa berupa rezeki yang telat masuk, salah paham dengan teman, kehilangan barang kecil, rencana yang mendadak berubah, atau bahkan kejadian-kejadian yang membuat emosi panjenengan terlatih. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Semakin dekat panjenengan pada masa keberuntungan, semakin sering ujian kecil muncul, sebagai tanda bahwa panjenengan dipoles. Leluhur Jawa dulu mengatakan, rejeki ora bakal tekayen ati durung siap. Artinya, hati harus bersih dari beban sebelum rezeki besar masuk. Dan cara membersihkan itu salah satunya lewat ujian kecil seperti ini. Jika panjenengan akhir-akhir ini merasa hidup seolah mengajak untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih kuat menghadapi hal-hal sepele, itu pertanda baik. Bukan pertanda sial. Justru artinya keberuntungan panjenengan sedang dipanaskan. Ibarat senjata, panjenengan sedang diasah, makin tajam, makin siap menembus jalan rezeki yang lebih besar dari sebelumnya. Tanda 4. Tiba-tiba sering dibantu orang lain. Pahing memiliki karakter yang kuat dan cenderung mandiri. Biasanya kalau ada masalah, panjenengan berusaha menyelesaikan sendiri tanpa banyak bicara. Tapi, ketika keberuntungan besar mulai mendekat, justru banyak orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan tanpa panjenengan minta. Ada yang menolong pekerjaan panjenengan, ada yang memberi jalan keluar, ada yang memberi peluang, bahkan ada yang sekadar menunjukkan arah penting yang sebelumnya panjenengan tidak lihat. Fenomena ini bukan kebetulan. Energi pahing yang mulai terbuka, membuat orang lain merasa nyaman untuk mendukung. Seakan-akan semesta mengirimkan bala bantuan agar panjenengan tidak sendirian menempuh jalan berikutnya. Kadang bentuk bantuannya kecil, tapi tepat. Kadang sangat besar dan mengubah hidup. Yang jelas, pola ini hampir selalu muncul menjelang keberuntungan pahing meledak. Bantuan itu bisa datang dari siapa saja. Keluarga, teman dekat, orang yang baru dikenal, bahkan orang yang dulu kurang akrab. Ada juga yang tiba-tiba memberi informasi penting atau menawarkan kerjasama yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Ada pula yang hanya memberi motivasi kuat di saat panjenengan hampir menyerah. Semua itu adalah tanda jalan panjenengan mulai diringankan. Leluhur bilang, sawijining pepadang ora teka dewe, nanging liwat tangan-tangan sing dadi lantaran. Cahaya itu tidak datang sendirian, tetapi melalui tangan-tangan yang menjadi perantara. Jika panjenengan akhir-akhir ini merasa hidup mulai lebih mudah karena keberadaan orang-orang baik yang datang tanpa disangka, maka itu tanda bahwa rezeki panjenengan sedang disiapkan. Ketika semesta sudah mulai membantu lewat manusia, berarti rezeki besar sudah sangat dekat. Tanda 5, hati mulai merasa lepas dari hal-hal yang menahan. Satu ciri besar yang sering muncul pada Pahing sebelum masuk masa kejayaan adalah perasaan lepas. Lepas dari beban, lepas dari orang-orang yang tidak sejalan, lepas dari pekerjaan yang menahan potensi, atau lepas dari kebiasaan buruk yang selama ini membuat panjenengan diam di tempat. Perasaan ini muncul perlahan, seperti embun yang turun di pagi hari, lembut, tapi terasa jelas. Biasanya, panjenengan mulai tidak nyaman dengan lingkungan tertentu. Bisa lingkungan kerja, pertemanan, bahkan hubungan yang tidak sehat. Hati mulai menolak hal-hal yang dulunya dianggap biasa. Panjenengan mulai paham siapa yang tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan. Mulai sadar bahwa beberapa hal bukan lagi bagian dari jalan hidup panjenengan. Ini adalah tanda besar bahwa energi Pahing mulai naik tingkat. Yang membuat tanda ini istimewa adalah munculnya kesadaran tanpa paksaan. Panjenengan tidak lagi merasa takut meninggalkan sesuatu yang merugikan. Justru muncul keberanian baru, seolah ada yang membisikkan, "Ayo, waktumu sudah datang. Jangan terjebak di sini terus." Kelepasan ini membuka ruang baru dalam batin. Dan ruang inilah yang nantinya akan diisi keberuntungan besar. Ketika hati panjenengan semakin ringan, rezeki semakin mudah masuk. Karena energi hidup bekerja seperti wadah. Kalau penuh dengan beban lama, tidak ada tempat bagi keberuntungan baru. Maka saat panjenengan mulai merasa ingin menata hidup, ingin memperbaiki diri, atau ingin bergerak maju, itu tanda bahwa panjenengan sudah berada di jalur yang tepat. Tanda 6, intuisi semakin kuat, mimpi, petunjuk, dan feeling. Sedulur Pahing punya satu kekuatan alami, intuisi yang tajam. Tapi intuisi ini biasanya baru aktif maksimal saat panjenengan mendekati fase perubahan besar. Tanda-tandanya bisa muncul di mimpi, perasaan, atau petunjuk kecil dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang panjenengan merasakan sesuatu akan terjadi, dan ternyata benar. Terkadang panjenengan ditarik untuk memilih arah tertentu, dan hasilnya baik. Banyak Pahing yang sebelum masuk masa keberuntungan sering mendapat mimpi yang bermakna. Misalnya mimpi air jernih, mimpi jalan terbuka, naik kendaraan, bertemu leluhur, atau berada di tempat terang. Mimpi-mimpi semacam ini sering dianggap sebagai bentuk pituduh, petunjuk halus dari alam batin. Bukan mistis, tapi simbol bahwa hidup panjenengan sedang bergeser ke arah yang lebih baik. Selain mimpi, feeling panjenengan juga semakin kuat. Panjenengan lebih peka, lebih cepat menangkap tanda-tanda, dan lebih mudah membedakan mana yang baik dan mana yang harus dijauhi. Kadang panjenengan tidak tahu alasan logisnya, tapi hati panjenengan terasa tahu duluan. Inilah cara semesta membimbing panjenengan tanpa kata-kata. Jika akhir-akhir ini panjenengan mengalami hal-hal seperti tiba-tiba yakin pada satu pilihan, merasa ada dorongan ke arah tertentu, merasa ditunjukkan sesuatu lewat kejadian kecil, atau sering merasakan dejavu, maka itu tanda kuat bahwa panjenengan sedang diarahkan menuju keberuntungan besar. Intuisi yang aktif adalah pertanda bahwa batin panjenengan siap menerima perubahan hidup yang lebih baik. Tanda 7. Ada keinginan kuat untuk berubah. Inilah tanda paling jelas dan paling penting. Ketika keberuntungan Pahing mendekat, biasanya muncul dorongan dari dalam hati untuk berubah menjadi lebih baik. Dorongan ini kuat, stabil, tidak meledak-ledak, tapi bertahan lama. Seolah-olah jiwa panjenengan berkata, "Aku ingin naik level. Aku ingin keluar dari hidup yang begini-begini saja." Perubahan yang dimaksud bisa banyak bentuknya. Ada yang ingin memperbaiki kebiasaan, seperti mulai disiplin, rajin menabung, atau belajar hal baru. Ada juga yang ingin memperbaiki hubungan keluarga, memperbaiki sikap, atau mulai peduli pada kesehatan.
Ada pula yang mulai tertarik pada hal-hal yang dulu tidak pernah digubris. Belajar bisnis, membaca buku, ikut pelatihan, atau memulai usaha kecil-kecilan. Inilah periode di mana seorang pahing mulai menemukan dirinya kembali. Biasanya terjadi di pertengahan usia 20-an hingga pertengahan 30-an, meski bisa juga muncul di usia lebih matang. Yang jelas, dorongan ini bukan sekadar keinginan lewat. Ini motivasi yang datang dari dalam batin yang paling dalam, tanda bahwa jiwa panjenengan sedang dipersiapkan untuk hidup baru. Leluhur bilang, niat sing metu saka ati bakal adeke dalan embuka. Ketika niat berubah, maka jalan hidup ikut berubah. Jika panjenengan mulai merasa ingin berbenah, ingin menjadi lebih baik, ingin memperbaiki arah hidup, maka itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa keberuntungan panjenengan sudah sangat dekat. Orang pahing yang sudah masuk fase ini, biasanya tidak lama lagi akan merasakan perubahan besar dalam karir, rezeki, dan kehidupan pribadi. Sedulur, dari 7 tanda tadi, kita bisa melihat satu hal yang sangat penting. Keberuntungan besar tidak pernah datang tanpa pertanda. Semesta selalu memberi sinyal, selalu memberi getaran, supaya panjenengan siap secara batin dan pikiran untuk menerima rezeki yang lebih besar. Pahing dikenal sebagai weton yang jalannya tidak selalu mulus sejak awal. Banyak pahing yang hidupnya pelan di masa muda, sering naik turun, dan harus belajar banyak dari pukulan kehidupan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Orang pahing itu seperti pohon yang akarnya tumbuh dalam diam. Terlihat biasa, tapi ketika waktunya tiba, pertumbuhannya bisa mengejutkan. Ketika panjenengan mulai merasakan gelisah tanpa sebab, ketika orang-orang baik bermunculan, ketika ujian kecil datang tapi panjenengan mampu menghadapinya dengan lebih bijak, ketika intuisi menguat, ketika hati terasa lepas dari hal-hal lama, dan ketika muncul dorongan kuat untuk berubah, itu berarti panjenengan tidak sedang berjalan sendiri. Panjenengan sedang dituntun. Ingat sedulur, rezeki besar itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kesiapan penerimanya. Dan panjenengan, sedulur pahing, sedang menuju tahap siap itu. Apapun usia panjenengan saat ini, 28, 30, 34, 41, atau bahkan lebih, tidak ada kata terlambat. Energi keberuntungan itu tetap akan mekar pada waktunya, selama panjenengan terus menjaga hati, sabar, ikhlas, dan berani melangkah. Jangan terburu-buru. Yang penting panjenengan tetap berjalan. Sedulurku semua, terima kasih sudah menyimak wejangan ini sampai tuntas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bisa jadi pelita kecil untuk perjalanan hidup panjenengan. Semoga panjenengan semakin peka membaca tanda-tanda hidup, semakin kuat menghadapi ujian, dan semakin siap menyambut keberuntungan yang sebentar lagi mengetuk pintu. Sebelum pamit, saya ingin mengajak sedulur. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe kalau panjenengan merasa channel ini bermanfaat, dan tulis doa terbaik panjenengan di kolom komentar. Sebutkan juga dari kota mana panjenengan menonton, supaya kita semua bisa saling mendoakan sedulur-sedulur yang lain. Saya doakan, apapun yang sedang panjenengan perjuangkan, rezeki, kesehatan, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang lebih baik, atau ketenangan hati, mudah-mudahan segera diwujudkan dengan cara yang paling indah. Tetap semangat, tetap eling, tetap waspada, dan tetap percaya bahwa masa baik panjenengan sedang mendekat. Sampai jumpa di video berikutnya, sedulur. Mugi tansah pinaringan berkah lan rahayu.